Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Miopia ringan. 1. Pengertian, definisi. Miopia ringan adalah kelainan refraksi di mana sinar sejajar yang masuk ke mata dalam keadaan istirahat, tanpa akomodasi, akan dibiaskan ke titik fokus di depan retina. 2. Anamnesis. Keluhan. Penglihatan bila melihat jauh, mata cepat lelah, pusing dan mengantuk, cenderung memicingkan mata bila melihat jauh. Tidak terdapat riwayat kelainan sistemik, seperti diabetes mellitus, hipertensi, serta buta senja. Faktor risiko. Genetik dan faktor lingkungan meliputi kebiasaan melihat, membaca dekat, kurangnya akses luar rumah, dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan visus dengan Snellen chart. 4. Pemeriksaan penunjang. 5. Kriteria diagnosis. Penegakan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan refraksi. 6. Diagnosis kerja. Miopia ringan. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Koreksi dengan kacamata lensa sferis negatif terlemah yang menghasilkan tajam penglihatan terbaik. Dirujuk. 9. Edukasi. 1. Membaca dalam cahaya yang cukup dan tidak membaca jarak terlalu dekat. 2. Kontrol setidaknya 1 kali dalam setahun untuk pemeriksaan refraksi, bila ada keluhan. 10. Kriteria rujukan. 1. Kelainan refraksi yang progresif. 2. Kelainan refraksi yang tidak maju dengan koreksi atau tidak ditemukan ukuran lensa yang memberikan perbaikus. 3. Kelainan yang tidak maju dengan pinhole. 11. Prognosis. 1. Et vitam. Bonum. 2. Et functionam. Bonum. 3. Et sanationam. Bonum. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 2. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus, DM, tipe 2. Menurut American Diabetes Association, adalah kumulan gejala yang ditandai oleh hiperglikemia akibat defek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Keluhan tidak khas. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. 3. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan dan obese, IMT 25 kg M2. 2. Riwayat penyakit DM di keluarga. 3. Mengalami hipertensi, TD 140/90 mmHg atau sedang dalam terapi hipertensi. 4. Riwayat melahirkan bayi dengan BBL 4.000 gram atau pernah didiagnosis DM gestasional. 5. Perempuan dengan riwayat polycystic ovary syndrome. 6. Riwayat GDPT, glukosa darah puasa terganggu, TGT, toleransi glukosa terganggu. 7. Aktivitas jasmani yang kurang. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Penilaian berat badan. 2. Penurunan visus, lensa mata buram. 3. Ekstremitas, uji sensibilitas kulit dengan mikrofilamen. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. Urinalisis. Pada pasien prolanis DM dilakukan pemeriksaan laboratorium. 1. HbA1c. 2. Fungsi ginjal. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagi, glukosa plasma sewaktu 200 mg, DL, 11,1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir atau 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa 126 mg, DL.
Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya jam atau 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral, TTGO, 200 mg, DL, 11,1 mol liter, TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi rian normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok toleransi glukosa terganggu, TGT, atau gula darah puasa teranggu, GDPT, tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 9 mol liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140-199 mg, DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7,8, 11, 1 mol liter, ya. HbA1c 5,7-6,4%. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 2. 7. Diagnosis banding. Diabetes mellitus tipe 1. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan terapi untuk diabetes mellitus dilakukan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Algoritma diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Algoritma pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi. Catatan, pemilihan jenis obat hipoglikemik oral, WHO, dan insulin bersifat individual tergantung kondisi pasien dan sebaiknya mengkombinasi obat dengan cara kerja yang berbeda. Dosis WHO. Cara pemberian WHO terdiri dari 1. WHO dimulai dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suapan pertama. 2. Edukasi. Edukasi meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM tipe 2 tidak dapat sembuh tetapi dapat dikontrol. 2. Gaya hidup sehat harus diterapkan pada penderita misalnya olahraga, menghindari dan menjaga pola makan. 3. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol teratur setiap 2 minggu. Perencanaan makan standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi 1. Karbohidrat 45-65%. 2. Protein 15-20%. 3. 20-25%. Jumlah kandungan kolesterol disarankan 300 mg hari. Diusahakan lemak berasal dari sumber asam lemak tidak jenuh, MUFA monounsaturated fatty acid, dan membatasi PUFA, polyunsaturated fatty acid, dan asam lemak jenuh. Jumlah kandungan serat 25 g HR, utamakan serat larut. 3. Kriteria rujukan. Untuk penanganan tindak lanjut pada kondisi berikut. 1. DM tipe 2 dengan komplikasi. 2. DM tipe 2 dengan kontrol gula buruk. 3. DM tipe 2 dengan infeksi berat. 4. Prognosis. Prognosisnya adalah dubia. Karena penyakit ini adalah penyakit kronis. Quo ad vitam umumnya adalah dubia ad bonum, namun quo ad functionam dan sanationamnya adalah dubia ad malam. 5. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.